Oh iya, arisan ya. Kocok sebentar. Allahumma shoyiban Jangan suruh baca, ini ada ringkasan. Ya, beda. Aku mau udah kemana? Teknologi kemarin udah ya? Udah kemarin. Cocok lagi ya? Ya. Layanian ya, layanian satu. Alhamdulillah. Ayam udah. Itu cuma Aib. Setengah ewang juga payah ya. Tunet ayo. Ini ya. Apa Pak? Wajib. Ya kalau berat ya pasti dibayarkan. Mas Wajib. 3. Oh. Pangalimun 2. Dekat balik rumah kunci lain mah. Benar. Udah rezeki mati mah. Itu ya buru tuh. Ya kan mayar tuh Kang ngomong kan. Ayo langsung. Ada bengkel itu ya. Oh di mana? Ya. Cuma kuat mereka kemudian pemburu. Siapa yang mana? Storing saya. Oh, panjangnya. Oh storing. Kan Bapak. Dan ada langsung dan ada. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian aja ya. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ad-da'i ila ridwani. Masih tuh. Oh, ziknya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amin. Warzuqna fahma wasi'a. Amin. Wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk thalabul ilmi, belajar agama. Semoga ilmu yang kita peroleh jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Langsung saja, kita di sini akan membahas tentang zakat perdagangan. Zakat perdagangan menurut ulama mazhab, ya. Kita patokannya ulama mazhab. Cuman mazhabnya memang di sini campur.
kadang ke Hanafi, kadang ke Syafi'i, mayoritas Syafi'i. Tapi intinya tidak lepas dari fikih mazhab, tidak lepas dari para ulama yang diakui keilmuannya, yang diakui pendapatnya. Nah, kenapa kita bahas zakat? Karena zakat merupakan rukun Islam. Jadi coba kita untuk merenung nih ya, untuk merenung. Kan rukun Islam 5. Nah, dari rukun Islam yang 5 itu kita sudah ngerti apa aja? Udah ngerti apa aja? Kita jadi orang Islam, syahadat. Ya sejak brojol kita udah Islam ya. Karena kita Islamnya kan Islam keturunan. Bapak kita Islam, kita lahir Islam tanpa syahadat gitu. Tanpa syahadat dalam arti orang masuk Islam gitu, otomatis muslim. Berarti kalau usianya 40 tahun, berarti jadi orang Islam sudah 40 tahun. Jadi hitung balik lah, dikurangi balik 15 tahun. Kalau baliknya 15 tahun. Nah, apa yang sudah kita paham dari rukun Islam? Jadi sekarang saya mau ngincer pembahasannya ke rukun Islam. Lebih kita detailkan. Syahadat itu masuknya malah ke akidah nanti pembahasannya. Terus yang kedua sholat. Nah, fikih sholat udah sering lah kita ya belajar ya di sini, terutama udah sering. Walaupun banyak orang yang fikih sholatnya banyak yang nggak tahu. Sholatnya iya, tapi fikih sholatnya nggak paham. Banyak orang yang seperti itu, ngerasa udah sholat, udah bisa sholat, padahal nggak paham fikih sholat. Gitu. Seandainya dari 1 sampai 10 skalanya berapa tuh? Orang Islam yang sholat tapi nggak paham fikih sholat, nilainya paham fikih sholat mereka skala berapa kira-kira? Dari 1 sampai 10. Kemungkinan 4 atau 5. Kemungkinan banyak orang. Fikihnya ya, fikih sholatnya kemungkinan skala 5. Sholatnya ya bisa, tapi fikih sholatnya kemungkinan skala 5 atau skala 6 gitu. Kalau skala 9, 10 ya ulama berarti. Nah itu sholat. Sholat memang udah paling ini deh, paling viral. Karena memang 5 kali sehari. Udah banyak pembahasannya di mana-mana. Walaupun kalau orang awam pada umumnya ya banyak juga yang nggak tahu gitu. Kalau ngukurnya aktivis pengajian, insya Allah udah cukup lah fikih sholatnya tuh ya, udah cukup gitu. Tapi kalau kita ada di dunia metropolitan, di dunia orang kaya pak, di dunia artis dah ya, itu buta pisan pak fikih sholat pasti itu mereka tuh, gitu. Buta banget fikih sholat tuh. Padahal jadi orang Islam lama, gitu. Dan nggak mau belajar fikih sholat gitu. Karena nggak mau atau memang nggak punya akses. Maka beruntunglah orang yang punya akses belajar agama walaupun seminggu sekali. Nah ini soal PR sholat. Banyak orang yang nggak paham fikih sholat walaupun secara pelaksanaan sholat alhamdulillah. Nah sekarang yang kedua, fikih apa? Fikih zakat. Dan habis sholat zakat ya, ada yang zakat dulu dan puasa dulu. Oke, yang ketiga zakat. Nah zakat ini banyak yang nggak tahu. Banyak nggak orang yang nggak tahu jenis-jenis zakat? Banyak, gitu pak. Berapa banyak di luar sana pedagang yang nggak zakat? Betul nggak? Banyak orang yang nggak zakat pak. Berapa banyak kaum muslimin yang bertani, yang bertani baik itu ya kurma atau apalah intinya ya, yang bertani lah nggak zakat karena nggak paham fikih zakat. Padahal mereka selama ini merasa jadi orang Islam. Padahal umroh bolak-balik. Padahal umroh nggak masuk rukun Islam. Yang masuk rukun Islam tuh zakat. Sholat ditanya berapa sehari? 5. Tahu kan zuhur, asar, maghrib, isya. Tahu nggak macam-macam zakat? Boleh disurvei pak. Bapak-bapak sepedahan tuh ya, ke mana ke Rawamerta, ketemu orang siapa aja acak tuh pak. Tanya. Coba macam-macam zakat sebutkan.
Ayo, temui 50 orang. Kira-kira nih Pak, dari 50 berapa? 100%. Survei. Ini acak saya berani jamin Pak. Kalau sholat semua tahu, karena sholat itu emang yang paling viral. Tapi kalau zakat, coba aja acak sepedahan kemana aja, sok. 50 orang, ya. Saya berani jamin angkanya dari 100 orang, dari 50 orang itu paling cuma 2 atau 3. Paling banyak itu. Di surveinya jangan yang pakai udang-udang, itu ustad. Atau datangnya ke pesantrennya. Ya, salah survei itu Mas. Itu mau orang ngaji semua. Gitu. Nah, maksud saya gini intinya. Kan ini rukun Islam, tapi kok kita banyak nggak tahu gitu Pak. Malah kita tuh disibukkan dengan perkara-perkara yang bukan kewajiban, bukan rukun Islam. Gitu. Kenapa? Banyak orang lebih tertarik kajian keutamaan membaca surah ini, keutamaan zikir ini, zikir itu, bukan salah, bukan. Gitu. Tapi itu bukan prioritas. Gitu. Harusnya tuh dibenahi prioritas dulu. Kemarin kita sudah bahas prioritas dalam urusan hutang. Hutang agama tentunya ya, hutang agama. Kalau bahas hutang dunia mah udah viral itu mah. Mana ada orang Islam nggak ngerti hutang tuh nggak wajib dibayar. Oh, hutang tuh nggak wajib, wajib dibayar ya. Baru tahu, nggak ada itu. Nggak ngaji-ngajinya orang pasti tahu hutang itu harus dibayar. Tapi hutang agama banyak orang nggak tahu kan? Yeah. Oh, ternyata itu wajib diqodo ya. Nah, kemarin kita prioritas dalam urusan hutang agama sudah selesai, saya anggap. Sekarang kita mau kupas tuntas ya. Tentu tidak tuntas 100% karena nggak ada yang sempurna. Kupas tuntas perkara rukun Islam. Nanti saya mau bahas zakat semuanya. Zakat perdagangan, habis zakat perdagangan, zakat tabungan. Semua pokoknya zakat kita selesaikan ya. Nah, sekarang zakat perdagangan ya. Kenapa dipilih zakat perdagangan? Ya bebas sih, mau zakat tabungan dulu, mau zakat emas perak dulu, mau zakat perdagangan dulu. Cuman ya kebetulan yang udah siap diringkas itu zakat perdagangan. Dan zakat perdagangan itu nomor 2 yang paling sering, nomor 3 yang paling sering. Yang paling sering pertama apa? Zakat apa? Yang paling sering pertama? Yang pasti semua orang tahu. Fitrah. Tahu dalam arti melaksanakan ya. Tahu dalam arti oh zakat fitrah itu datang ke masjid, temui Pak Ustadz atau temui panitia, salaman, assalamualaikum, udah gitu selesai. Paling sebatas itu ilmunya. Coba ditanya zakat fitrah itu ketentuannya bagaimana? Wallahu alam. Taunya pokoknya begini deh, 2,5 kilo, gitu kan, 3,5 liter, datang ke masjid, kasihin salaman, terus amin, selesai gitu kan, pulang. Nah itu zakat fitrah. Ketentuannya bagaimana? Wallahu alam, gitu. Pasti wallahu alam, kebanyakan orang gitu. Padahal itu rukun Islam. Padahal jadi orang Islam 45 tahun, gitu Pak. Karena apa? Karena nggak merasa penting, gitu. Yang penting tuh ya soal duit baru penting gitu. Soal ini nggak penting gitu. Nah, itu zakat fitrah. Nomor 1 yang paling viral. Viral dalam arti semua orang tahu ada kewajiban zakat fitrah. Soal ilmunya enggak. Kedua, zakat apa? Tabungan. Ya, emas perak, tabungan. Kan kayaknya lebih banyak orang punya tabungan dibanding orang jualan. Bener nggak? Ini kalau dari bapak-bapak ini nih, pedagang makanya lebih jarang. Tapi kalau tabungan, wajah-wajahnya nih wajah-wajah banyak duit nih. Amin. Ini wajah-wajah tabungannya di atas nisab semua ini. Gitu. Kecuali saya kali ini. Nisabnya nisab pasif aja. Nisab perak. Nisab perak. Nah, berarti yang kedua zakat apa yang paling penting? Tabungan. Cuman saya ngeduluinnya zakat perdagangan, bahas yang nggak apa-apa lah ya. Nanti habis ini zakat tabungan. Ketiga, zakat perdagangan. Berarti zakat fitrah itu yang paling
utama kita bahas tuh, ya. Kedua zakat Tabungan. Tabungan itu turunan dari emas perak. Ketiga zakat perdagangan. Nah, terus yang keempat zakat apa? Peternakan atau pertanian lah ya. Ini antara tergantung nih di mana peternakannya, di mana daerahnya. Yang banyak pertaniannya berarti yang pentingnya zakat pertanian. Di Karawang berarti zakat pertanian nih pentingnya. Cuma kan sawahnya banyak, teman, petaninya makan sedikit. Gitu. Pedagang sama petani di Karawang banyakan mana? Pedagang. Itu. Ya berarti betul zakat perdagangan nomor 3. Zakat pertanian nomor 4. 4 dalam arti prioritas ya. Itu. Dalam Islam nggak ada diurut-urut mana yang nomor 1, nggak ada gitu. Ini mah prioritas kewajiban aja. Terus zakat peternakan. Nah, ini di mana nih Pak? Yang banyak peternakan di mana? Purwakarta ya. Nah, Purwakarta. Terus zakat rikas dan makdin. Ini jarang, ini mah sebenarnya nggak belajar juga nggak apa-apa. Karena zakat ini tuh harus zakat barang tambang, zakat barang temuan, harta karun gitu. Saya aja tahunya cuma sekilas gitu. Karena ya kapan ketemunya gitu. Nah, jadi dari sisi prioritas mari kita bahas zakat perdagangan. Nah, ini poin yang penting juga. Zakat tidak selalu di Ramadan. Ini penting nih, ya. Logika zakat itu mirip seperti jatuh tempo kewajiban bayar pajak STNK. Di sini ada sama semua. Beda-beda kan? Beda. Nah, begitu. Kenapa semua orang, hampir semua orang Islam zakatnya harus di Ramadan? Yang zakat harus di Ramadan itu apa? Zakat fitrah. Harus di Ramadan. Afdolnya justru 1 Syawal. 1 Syawalnya bukan habis imam selesai, bukan. 1 Syawalnya maksud pas malam takbiran. Itu waktu afdolnya. Cuman siapa yang mau bagiin pas takbiran? Gitu kan. Itu kan afdolnya. Artinya zakat fitrah itu waktunya 2. Orang yang bertemu Ramadan dan orang yang bertemu hari raya. Dia hidup di Ramadan, tapi mati sebelum matahari terbenam. Berarti wajib zakat nggak? Enggak. Ya mati gitu kan. Padahal 10 menit lagi matahari terbenam gitu. Artinya dia meninggal 10 menit sebelum matahari terbenam. Berarti dia nggak ketemu apa? Hari raya. Tidak wajib. Nah, yang wajib itu sebenarnya ketemu Ramadan, tenggelam matahari 1 detik kemudian kan Syawal. Nah, berarti orang itu mengalami 2 apa? 2 waktu, Ramadan dan Syawal. Nah, itu yang wajib tuh, orang yang wajib tuh. Kalau lahir pas maghrib gimana? Entar pas maghribnya sebelum matahari terbenam nggak? Sesudah. Sebenarnya si bayi itu tidak wajib. Paham nggak? Dia lahir pas matahari terbenam. Berarti dia nemuin apa doang? Nemuin hari raya doang, 1 Syawal. Tapi tidak menemukan Ramadan. Cuman kan kita karena biar cepat-cepat kita udah bayar duluan kan? Iya. Sebenarnya kita belum wajib. Sebenarnya. Ya tapi udah zakat fitrah, tapi bukan waktu wajib. Kita belum wajib, belum wajib gitu. Maksudnya waktu wajib tuh orang yang bertemu Ramadan dan bertemu hari raya itu wajib. Orang yang kayak gitu kalau nggak zakat fitrah dosa. Paham ya? Tapi kalau yang ketemu Ramadan doang, nggak ketemu 1 Syawal, keburu meninggal berarti nggak ketemu teh. Gitu. Berarti dia tidak wajib zakat. Cuma kalau udah zakat ya nggak apa-apa. Paham? Nah, itu zakat fitrah. Jadi yang harus Ramadan itu zakat fitrah, Pak. Bukan semua zakat ditarik ke Ramadan. Ini entah siapa yang memulai gitu, Pak. Entah ustadz mana apa kayaknya nggak ada ustadznya sih kayaknya tujuan saya mah gitu. Kemungkinan kesalahpahaman gitu. Di sini.
di Ramadan. Iya Kak, gini, masalahnya jatuh tempo zakatnya itu Sya'ban. Lah kalau dibayar di Ramadan berarti dia menunda haknya fakir miskin. Ibarat kata begini, Pak, saya pengen makan, tar dulu ya, nunggu Ramadan. Berarti ada menunda hak fakir miskin. Itu kalau ibarat sholat, itu masuknya jadi kodok, bukan zakat. Masuknya kodok zakat, karena sudah lewat waktunya. Berarti menanggung dosa. Dosa apa? Dosa menahan haknya fakir Miskin. Tapi nggak ada hak fakir miskin yang saya tahan. Iya, seolah-olah seperti itu tuh menahan fakir Miskin. haknya fakir miskin. Ya kayak STNK gitu aja. STNK habisnya tanggal 1 Mei. Bayar pajaknya 5 Mei, didenda nggak? Denda. Bapak telat katanya. Begitu kan? Iya. Ya iyalah Pak, cuma beda 4 hari doang ya tetap telat tuh gitu. Nah, zakat pun sama. Saya nggak tahu nih siapa ustadznya, apa gimana ceritanya gitu Pak. Semua orang Islam, hampir semua orang, zakat cuma di Ramadan. Buktinya apa? Semua panitia zakat diadain Ramadan. Padahal harusnya panitia zakat itu yang ideal ya standby setiap hari, setiap bulan. Oke lah, nggak setiap hari mungkin ya, capek juga ya. Setiap bulan, artinya siapa yang jatuh? Ya harusnya setiap hari, karena kan jatuh temponya tiap hari kan. Setiap umat Islam misalkan nih di Karawang ada 200.000. 200.000 itu pasti kan keisi terus tuh ya. Ada yang tanggal 1 di bulan Sya'ban, ada yang tanggal 2 di bulan Sya'ban, ada yang tanggal 3. Masalahnya begini, nggak ngerti zakat, nggak ngerti jatuh temponya kapan. Ya pokoknya Ramadan aja udah begitu. Nah ini kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Terus masru'iyahnya, zakat perdagangan dalilnya nih, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Nah, ini dalilnya ya. Anfiqu, infakkanlah. Infakkan di sini maksudnya apa? Zakat. Mang Al-Qur'an mah nggak pernah bilang zakat tuh bahasanya zakat. Banyak kan bilangnya apa? Sodaqah atau anfiqu. Innamas sodaqatu lil fuqara, bukan zakat kan? Innamas sodaqat. Gitu. Tapi maksudnya adalah zakat. Ini juga sama. Hai orang yang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu. Maksudnya zakat urudut tijarah. Yang kedua, hadis. Apa tuh hadisnya tuh? Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang siapkan untuk jual beli. Dari hadis ini jelas sekali bahwa yang namanya zakat perdagangan adalah zakat barang. Zakat barang yang disiapkan untuk jual beli. Berarti harus ada barang, bukan jasa. Ya, minta kopi dong, maaf. Siapa yang mau bikin kopi? Oh, Pak Bina kayaknya harus mengambil alih tugas saya ini. oh baik. Mau dibikinin kopi dulu atau suruh baca dulu? Sekarang aja langsung. Ayah silakan dibikin. Nggak boleh ditunda-tunda, nanti kodok jadinya. Oh iya. Hadis tuh ya, dari hadis tuh. 2. Hadis. Selain ayat di atas, yang lebih jelas menggambarkan sosok zakat barang perdagangan adalah hadis berikut ini. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang siapkan untuk jual beli. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, gimana? An-nuhrijas shadaqah minalladzi na'uddu lil bai'. Nah, itu kata kuncinya tuh. Na'uddu, barang yang diniatkan untuk belikan. Berarti apa? Poin pertamanya harus ada barang. Berarti kalau jualan jasa masuk zakat perdagangan nggak? Tidak. Enggak. Jualan jasa tuh berarti dia jualan tenaga, jualan ide, ya, bukan barang, gitu. Sekarang laundry jualan apa? Jasa. Itu lebih ke jasa. Kan listrik itu kan emang harus pakai listrik kan, lebih ke jasa. Dominannya 95% itu jasa.
ya namanya nyuci udah pasti pakai rinso gitu kan, pakai listrik. Tapi bukan buat jualan listrik, nggak ada yang jualan listrik, mau jualan rinso gitu, jualan parfum. Ya jualannya lebih ke jasa gitu. Itu mah pelengkap. Kamu bayar jasa saya, nanti saya kasihin deh rinsonya, sabunnya, pewanginya gitu. Nah, ada zakat perdagangan nggak? Enggak. Punya kontrakan 200 pintu. Jualan bukan. apa tuh? Jasa apa bukan? Jasa. Jasa sewa. Ya kan? Ya. Bukan jualan kontrakan. Apalagi? Ini biar makin paham ya. Kita pretelin atu-atu. Nanti belum ada panasnya, nanti ada panasnya nanti. Kita akan koreksi beberapa pendapat yang zakat perdagangannya tanpa haul dan nisab. Gitu. Terus lanjut. Kalimat allazi nu'adu lil bai artinya adalah benda atau barang yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Jadi zakat ini memang bukan zakat jual beli itu sendiri, melainkan zakat yang dikenakan atas barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Nah, jadi ini tuh zakat barang, Pak. Zakat atas barang yang diperjualbelikan. Bukan zakat transaksi jual beli. Di dalam fikih Islam tuh setiap transaksi itu nggak ada zakatnya. Misalkan nih Bapak beli mobil, ada zakatnya gara-gara transaksi itu nggak ada. Gitu. Beli motor, ada zakatnya nggak ada. Beli pakaian, walaupun mencapai nisab ya, itu nggak ada zakatnya karena transaksi jual atau belinya, paham ya? Saya habis jual mobil, saya zakat nggak? Nggak ada. Bukan karena jualannya, paham ya? Itu. Atau bukan karena belinya. Papa Had jual mobil, misalkan harga 2 juta. Papa Had jual, saya beli. Papa Had zakat, saya juga zakat. Nggak ada kayak gitu. Ya, jadi ini bukan zakat transaksi jual beli, bukan. Ingat nih ya, saya hanya ngajar nih 30-an orang lah. Ini potensi salah paham juga pasti ada dari 30 nih, Pak. Apalagi kalau kiai ngajar 2.000 gitu, Pak. Kayak Bu Yahya ngajar 10.000, alumninya kan banyak kan tiap tahun kan. Itu potensi ustadz ngantuk, santri ngantuk gitu. Itu banyak gitu. Ini 30 saya nggak tahu nih nanti hasilnya gimana nih. Mudah-mudahan enggak sih ya. Masuk. Biasanya pakai baju hitam saya. Mas. Baju hitam banyak Pak. Mau mana nih? Soalnya emang fikih itu agak rumit. Saya aja kadang juga salah paham. Kadang saya awal belajar itu gimana sih? Saya ulang-ulang. Saya catat. Oh ternyata. Kadang ustadznya keliru memilih kata. Kita jadi salah paham. Atau ustadznya udah bener, kitanya salah ngebayangin. Salah nyontoin. Itu fikih itu emang begitu. Kan kalau nasihat nggak ada salah paham. Kecil kemungkinan nasihat tuh salah pahamnya. Nah, terus lanjut. Hadis riwayat Ad-Daruqutni, pada unta ada kewajiban zakat, pada kambing ada kewajiban zakat, dan pada barang yang diperdagangkan ada kewajiban zakat. Nah, pada unta ada wajib zakat. Berarti zakat peternakan. Pada kambing ada kewajiban Zakat. dan pada barang yang diperdagangkan. Ingat ya kuncinya, barangnya, stok barangnya. Ketika tidak ada barang, tidak ada zakat perdagangan. Dari rumusnya gitu, nggak ada barang, nggak ada zakat urudut tijarah. Itu, ya. Pada nih barangnya saya ini Ustadz bisa di copy paste, yaitu barang. Cuma kan barangnya nggak senilai 80 gram emas kan? Belum. Di kopi itu kan hanya menggandakan diri kan? Kalau menggandakan diri kan nggak terbatas, tidak terbatas kan? Bisa 1 triliun tuh. Kalau pada di ngopi terus gitu kan. Ya artinya ya barangnya satu aja gitu Pak. Kalau diukur tak terbatas ya sampai 1 triliun juga bisa. Bener nggak? Ya. Pakai AI kopi dong terus sampai 1 triliun bisa. Ya nggak selesai. Mau berapa nih sobnya gitu. Ya aman. Tapi bagus pertanyaan gitu jadi kepikiran sama saya gitu kan. Dan saya jadi nemu jawaban gitu.
Terus baca lagi. Kriteria barang dagangan. Berikut syarat-syarat lengkap barang dagangan yang wajib dizakati. Nah. 1. Milik penuh. Barang dagangan harus benar-benar milik sendiri, bukan milik orang lain. Kita bukan pegawai, barang gadai, atau dalam sengketa. Nah, pertama milik penuh. Artinya kita yang punya barang itu. Kalau barang 50-50 berarti ya kita setengahnya nilainya juga. Gitu ya. Jadi barang milik kita. Dan barangnya dikuasai sama kita. Bukan barangnya dikuasai orang lain, kita nggak bisa ngambil. Paham nggak? Ya. Saya dagang mobil, showroom di Bekasi. Ya itu showroom saya, mobil saya, dikuasai sama saya walaupun saya di sini. Kecuali dia bawa kabur. Nah itu dihitung nggak zakat barang dagangan? Enggak. Karena barangnya aja dicuri. Tapi barang milik saya, iya benar milik saya. Cuman tidak dimiliki secara penuh, tidak dikuasai oleh saya. Paham? Jadi fikih itu sampai ke situnya Pak. Syarat yang pertama adalah milkut tam. Kepemilikannya sempurna. Kan ada barang dimiliki, tapi kita nggak sepenuhnya memiliki gitu, kayak cinta gitulah ya. Jadi Hanya mencintai tapi nggak bisa memiliki gitu. nanti ada fikih cinta nanti ya. Fikih cinta. Agama. Iya kan? Ya. Kita kan menyukai seseorang. Iya. Tapi dia nggak mau sama kita, dia nikah sama orang lain, mencintai tapi tidak memiliki. Berarti tidak milkutam itu Pak. Kayak pilih sinetron judulnya. Nah, barang yang punya kita tapi diambil orang lain, duit kita ya nggak ada zakatnya. Iya. Saya punya duit di orang lain 300 juta. Terus orangnya bisa didatengin nggak? Bisa ngebalikin nggak? Wah susah, orangnya juga nggak bisa ngebalikin. Ya udah berarti tidak masuk wajib zakat. Walaupun di atas nisab. Paham ya? Jadi harus barang milik sendiri, bukan milik orang lain. Apa yang milik orang lain? Tapi seperti jualan, ya penjaga toko. Penjaga toko itu kan ngejualin barang milik siapa? Orang lain. Ya milik bosnya kan? Bukan milik dia kan? Seizin bosnya dia tuh kan? Yeah. Kalau nggak seizin bosnya nggak bisa. Itu. Ya, nyolong namanya kan gitu. Tapi dia nggak wajib zakat, yang wajib zakat siapa? Bosnya. Bos. Jadi jangan suka bingung gitu. Itu wajib zakat nggak? Ya itu barang punya kamu bukan? Ya, tapi saya yang jual. Iya, kami menjual. Tapi kan barangnya punya siapa? Bos saya. Oh, berarti nggak wajib zakat kamu. Itu yang wajib zakat bos. Nah itu penjelasannya. Milik sendiri bukan milik orang lain. Dan kita bukan pegawai. Dan bukan barang gade. Barang gade. Barang gade itu pindah milik gak? Barang gade itu gini maksudnya. Pindah milik. Orang minjem duit Pak Dani deh, minjem duit ke saya 200 juta. Pak Dani minjem duit ke saya 2 juta. Saya kasih duit 200 juta Pak Dani kan? Iya. Duit berarti kan Pak Dani ngutang. Duit jadi milik Pak Dani. Terus Pak Dani menjaminkan apa? Mobil. Menjaminkan mobil. Nah, mobil itu milik siapa? Milik Mas Padani. Masih milik Pak Dani. Cuma Iya. jaminan itu ya. Iya. Gadai tidak pindah hak milik. Nah, ini rumus nih. Gadai tidak Pindah hak hak milik. milik. Karena gadai tidak pindah hak milik, maka memanfaatkan barang gadai itu harus izin pemiliknya. Dalam konteks hutang piutang itu jadi riba. Tapi kan dia punya utang sama saya, motornya makanya saya pakai. Jual. Iya, tapi motor siapa ini? Motor dia kan? Iya. Ya motor dia berarti nggak pindah hak milik. Gitu. Maksudnya gini, intinya barang dagangan dan ini ternyata bukan barang kita, barang orang lain, barang gadean, ya. Berarti tidak wajib zakat. Yang wajib zakat siapa? Ada. Orang itu. Pak Dani naruhnya emas ke saya. Ya. Berarti yang wajib zakat siapa? Ada nih. Pak Dani. Ini saya nih emasnya nih 1 kilo. Saya pinjam uang 200 juta, misal kan gitu. Kalau mah jual ya. Emang dasar contoh gitu. Kumaha we. Intinya begini, emas tuh bukan milik saya gitu Pak. Jadi saya nggak wajib zakat, paham ya? Paham. Gitu. Karena bukan milik saya. Terus atau dalam sengketa. Gitu. Sengketa. Ini tanah saya jual.
Tanah saya jual. Dan tanahnya itu sejak awal memang kita beli. Kita beli tanah untuk diperjualbelikan. Ternyata itu tanah Sengketa. Tanah sengketa. Digugat kepemilikan tanah kita tuh Pak yang kita beli untuk bisnis tuh. Nah, tanah itu wajib zakat nggak? Enggak. Selesaikan dulu sengketanya. Karena bisa jadi kita tuh nggak sah belinya gitu Pak maksudnya. Iya. Kan kita dagang tanah. Tanahnya harga 1 M. Kalau kita dagang tanah kan wajib apa? Zakat kan? Wajib zakat dengan syarat itu milik sendiri. Ternyata digugat kepemilikannya. Ya, karena misalkan ada salah prosedur atau sebenarnya itu milik orang lain, dipalsukan sertifikatnya, terus kita beli, kita nggak tahu. Intinya singkatnya masih gugatan, berarti tidak wajib zakat karena barangnya masih sengketa. Itu. Kan sengketa kan banyak urusan berantemnya nanti. Jadi jangan dulu zakat tapi selesaikan sengketanya. Terus yang kedua, barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan bukan jual beli jasa. nah terus Niat sangat penting jika seseorang membeli barang bukan untuk dijual. Misal untuk koleksi, untuk dipakai atau konsumsi pribadi, maka tidak terkena zakat. nah penting nih. Sejak awal beli barang itu niatnya untuk diperjualbelikan. Niatnya. Di sini ada yang banyak punya mobil ya? Banyak punya mobil ya? Oke, banyak punya mobil. Dijual misalkan. Dijual. Ini saya belum bicara yang pikir investasi ya. Nanti nyerempetnya ke situ, gampang itu. Ini dulu. Punya mobil kan? Terus dijual mobilnya. Kena zakat gak? Tidak. Nah, niat awal beli mobil apa? Buat dipakai. Ya pakai, berarti nggak kena zakat. Karena niat awal beli mobil untuk dipakai, bukan barang Jual. dagangan. Jadi apa syarat disebut barang dagangan tuh? Dari- Sejak awal beli niatnya untuk dijual. Itu disepakati seluruh ulama. Sejak awal beli, kamu beli apa? Mobil. Buat apa? Jualan, buat bisnis. Nah, itu berarti urudut tijaroh. Kamu beli apa? Beli rumah. Buat apa? Buat dijual. Cuman ya saya pakai dulu sementara. Tapi niat dominannya adalah bisnis. Investasi. Nah, rumah, mobil yang niatnya investasi untuk bisnis itu wajib zakat. Tapi kalau niatnya sejak awal untuk dipakai pribadi, ya itu tidak wajib zakat. Emang ini pembedanya di mana? Di niat. Di niat pembedanya. Gitu. Di niat. Nah, yang agak membingungkanku memang konteks orang-orang di perumahan elit. Orang-orang di perumahan elit itu rumahnya bukan cuma satu, Pak. Iya. Bener nggak? Iya. Ya kalau di sini kan satu semua ya rumahnya kan? Paling kedua istri. Ya ada 2 ya. Kalimun 2. Itu orang yang perumahannya di Podomorolen, di Agung Sedayu Group, di Pantai Indah Kapuk, itu rumah yang keberapa itu Pak? Bisa rumah yang kelima. Coba kalau ditanya ini rumah buat apa? Ya sebenarnya lebih ke ini sih, investasi. Nanti kan harganya naik gitu kan? Saya jual. Kalau niatnya lebih berat ke investasi, ya niatnya lebih berat ke nyari untung, maka itu masuk urudut tijaroh. Yang paling tahu siapa ya orang itu, bukan ustad, paham nggak? Bener nggak? Iya. Iya, bukan ustad. Ya kamu beli waktu itu niatnya apa? Gitu. Cuman yang paling disepakati mah begini, beli, jual, beli langsung jual. Walaupun belum tentu laku, tapi udah langsung ready for jual apa sih? Sold ya. Ready for apa sih? For sale. Tiga apa? Alhamdulillah. Ready for sale itu udah pasti urudut tijaroh. Cuman yang agak membingungkan tuh kasus investasi. Waktu itu teman saya nanya, Ustaz, saya sering jual beli tanah, tapi nggak saya jual sekarang. Jualnya kapan? Ntar kalau harganya naik. Gitu. Rumah juga sama, untuk saya beli.
untuk saya jual, tapi saya pakai. Gitu. Awalnya saya bingung, ini gimana sebenarnya ya? Bisa kalau dipakai kan nggak wajib zakat. Tapi dipakai itu kan cuma buat nunggu musuhnya aja. Buat nunggu musuh, pakai dulu deh 2 tahun, nanti juga ada yang beli langsung jual. Kan jual rumah tuh nggak kayak jual cilok kan? Iya. Besok langsung ketemu musuhnya, bener nggak? Iya. Kan nunggu lama kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya jawab, gitu. Ya kalau itu berarti wajib zakat. Ya wajib zakat tiap tahun ketika niatnya langsung belikan. Paham ya? Nah, kalau rumah-rumah saya, ini kita perjelas nih ya. Dulu saya pernah ngomong, cuman belum saya perjelas karena konteksnya mungkin bukan lagi khusus bahas zakat perdagangan saya. Konteksnya konteks ngomong sekilas gitu ya. Rumah saya, contoh. Rumah saya, sejak awal saya nggak ada, ya investasi ada. Paling itu 10%. 90% niatnya apa? Buat dipakai. 10% investasi. Sekalipun itu rumah misalkan jelek, misalkan sekalipun rumahnya kan katanya jelek, katanya kan dari batako rusak, tapi kan setidaknya kata saya itu ada investasi lah dari tanah gitu kan. Atau sekalipun nggak betah gitu dulu mikirnya, tapi bisa dijual. Jadi nilai investasinya kecil. Saya pribadi nih ya, paling hanya 10%. Bapak-bapak juga pasti ada nilai investasinya kan, bener nggak? Jualan angin. Karena kan mikir, sekalipun nanti saya pindah masih bisa jualan harganya naik, begitu kan? Usaha yang. Tapi niat dominannya apa? Tempatin, nggak ada zakat berarti, nggak ada zakat. Walaupun ujung-ujungnya dijual, paham nggak? Misalkan nih hari ini, sekarang detik ini saya bilang di Facebook, saya jual rumah saya, lokasi Blok L5 nomor 3 400 juta. Wajib zakat nggak? Tidak. Kenapa? Karena sejak awal pembelian rumah itu niatnya tidak untuk diperjualbelikan. Nilai investasinya pun tidak dominan. Tapi bagi orang yang investasinya dominan, berarti kategorinya rumah itu adalah urudut tijaroh. Walaupun dipakai 5 tahun. Paham nggak? Dipakai 5 tahun. Tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan dipakai. Tujuan utamanya tuh 5 tahun tuh nyari musuh. Gitu, Pak. Paham ya? Musuhnya ada. Kalau status rumahnya masih Hutang itu pindah hak milik nggak? Pak Wahyu pinjam utang saya 200 juta. Saya kasih 2 juta, uang itu uang siapa sekarang? Nah, berarti wajib zakat. Gimana? Pindah utang? Pertanyaannya gimana? kakak beli invest rumah. Ya, invest rumah tapi kan gak punya duit, minjem ke bank. Minjem ke bank berarti kan duit 200 juta itu tadinya milik bank. Terus jadi milik kakak kan? Kakak terus beliin rumah, ya berarti wajib zakat karena duit itu duit milik dia. Nyicil ya, Mas? Ya meskipun nyicil, kan jatuh tempo utangnya nggak langsung kan? Kecuali sebelum haul kan 1 tahun. Sebelum haul, kata bank tuh begini, 10 bulan kemudian wajib dilunasin. 10 bulan kemudian kan sebelum haul, paham ya? Sebelum 1 tahun dilunasin tuh 200 juta. Ya belum duitnya nggak ada, udah nggak wajib zakat. Jadi rumah kan? Hah? Duitnya buat beli rumahnya itu investasi itu zakat ya? Ya zakat gitu. Ya berarti kan duit itu ke sono lunas, rumahnya ada barang dagangannya gitu. Maksud saya tuh dilunasinnya rumahnya dijual gitu kan. Terhitung dari dia niatkan dari awal. Dari niat dagang. Misalkan udah jalan 5 tahun ya, berarti dari niatan. Beda halnya kalau begini, merubah niat investasi setelah awalnya niat beli buat dihuni, itu tetap nggak jadi urudut tijaroh. Pertengahan. Saya rumah beli nih, udah berapa tahun saya di Gading Erok? 2012 ya? Iya. Berarti udah berapa tahun? 13. Udah 13 tahun. Di tahun 13 ini saya berubah niat. Buat saya jual Nah, itu tetap tidak merubah, bukan urudut tijaroh. Karena syarat urudut tijaroh apa? Dari awal diniatkan untuk jual beli.
Niatan dari awal Ini yang paling masuk akal logika mah begini. Pak Sabri beli pakaian. Betul Pak. Anda 200 dari awal losin. niatan bukan jual beli. Yakin tuh buat dipakai? Niat. Hah? Gak mungkin kan? Gimana ceritanya pakai 200 losin? Yang dipakai paling berapa losin? Benar nggak? Cuma 2. Oh berarti 198 itu yang wajib zakat. Pasti dari Paham ya? Dari awal. Karena niatnya. yakin banget kalau beli baju 200 losin, yakin banget itu pasti untuk dijual. Gitu. Tadi ya, tadi. Paham nggak? Oh Ustaz, berarti dari kalau pertengahan jalan niatnya berubah berarti tidak termasuk Enggak. urut tijarah ya? Enggak urut tijaroh. Oke Pak, sudah haji. Sudah clear? Aku emang mengklarifikasi aja sebenarnya, mengklarifikasi ya. Iya. Nah, barangkali kita juga sama begitu nanti ujungnya iya. Barangkali kita di sini pada seperti Pak Suwaji kan bisa jadi Pak. Nih, gimana ilustrasinya kita perjelas ya. Misalnya gini, saya ada duit tiba-tiba nih, 500 juta. Ada duit 500 juta. Oke, berarti 500 juta itu saya udah kena zakat tabungan kan? Iya. Berarti nisabnya langsung masuk ya. Nisabnya langsung masuk tahun depan. Tahun depan lo wajib zakat jika duitnya masih ada. Nah, 500 juta ini langsung saya habisin. Beli rumah. Nah, tanya, Ustadz, beli rumah buat apa? Buat istri kedua. Iya. Aman. Misalkan Lebih buat aman istri buat istri kedua. kedua. Berarti udah jelas bukan urudut Tijarah. gitu. Tapi kalau buat apa? Aman zakatnya istri Buat di rumah ini nggak sih, aman. saya yakin nih Hajar. 2 tahun 3 tahun Ya, Pak. ini kawasan rame nih. Saya beli Buat rumah zakat. dari sekarang 2 tahun 3 tahun kayaknya ngelonjak harga nih. Jadi saya beli sekarang. Paham ya? Saya beli sekarang walaupun kredit itu terserah gimana, tapi udah saya beli sekarang. Nah, dasarnya saya itu dagang itu. Berarti itu tuh urudut tijarah. Nu'iddu lil bai' itu tuh. Ah, Nah, tabungan tuh berarti bukan jualan, itu bukan. Jadi ada 3, pribadi, ya, pribadi, buat simpanan, buat bisnis, investasi. Buat pribadi bukan urudut tijarah. Buat simpanan Simpanan siapa? bukan urudut tijarah. Tapi buat bisnis, investasi, ujungnya nanti naik akan dijual, itu urudut tijarah. Simpanan bukan urudut tijarah, simpanan. Simpanan tuh begini. Kenapa sih beli rumah di sana? masa buat istri simpan? Ya, ini kebanyakan duit nih, saya beli aja lah sono. Nanti buat anak ya barangkali 5 iya. tahun lagi tuh anak gede. Ya, anak mungkin kuliah nanti di Bandung, nanti kan dia tinggal di sono. Iya. Itu kesimpanan tuh lebih ke dipakai sebenarnya Mas, simpanan tuh ya. Gitu. Simpanan tuh lebih ke dipakai dominannya. Ya, dikontrakin gitu kan. Itu bukan urudut tijarah. Paham ya? 3, pribadi, Simpanan, bisnis, aman. bisnis, pribadi, simpanan, bisnis. 3 nih, 3 kategori ini nih. Tadi saya mau ngomong simpanan, cuman belum sempat, udah nanya duluan. Buat simpanan siapa Pak? lanjut maksudnya saya kan beli kebun misalkan kebun nih kebun itu kan ya tadi juga sebilang ini kan area ramai nih nanti ke depannya Terus dijual. sih emang buat simpan Simpanan misalnya buat anak buat gitu. untuk jual gitu Bukan untuk jual, simpenan. Buat Maksudnya invest. jual tuh emang niat ada sedikit niat buat Jualnya tapi nggak serius kan, artinya nggak mikirin. Ini orang bisnis tuh pasti begini, beli gitu kan. Tapi benar-benar gimana ya? Saya nggak pebisnis sih, hatinya kurang gimana? Gimana? Simpanan itu Gimana kalau simpanan kita itu, Pak? nyimpen uang kan ada inflasi itu. Oh gitu, ya. Kita mengalokasikan uang itu buat misal beli emas, Ya paham. beli tanah gitu. Ya, ya. Dia tetap nilainya ya tahun ke tahun dia akan naik gitu. Iya, iya. Tapi tanpa Bukan urudut tijarah itu, bukan. Aman, ganti pada aman. Gini, urudut tijarah tuh Perbanyak kebun. indikasi kuatnya dia ini pebisnis gitu. Indikasi kuatnya orang-orang tahu ini tukang jualan rumah itu. Padahal ini dikenal tukang jual rumah nggak? Nggak kan? Gitu. Belum. Baru jual. Itu salah satu indikasinya. Aneh.
memang agak saru tuh di niat, Pak. Yang agak bingung tuh di niat. Kadang begini ya, yang bingung tuh. Yang belinya aja bingung dulu saya apa niatnya gitu kan. Apalagi ustadznya gitu kan. Akhirnya yang ininya salah ngomongnya, ustadznya juga jadi salah ngejawabnya. Karena ini kan ngungkapinnya salah gitu. Jadi pribadi, dipakai pribadi, simpenan Bisnis. itu tidak urudut tijaroh, bukan urudut tijaroh. Bukan urudut Bisnis urudut tijaroh. Nah, salah satu indikator penguatnya dia tuh pebisnis. Pebisnis emang terkenal jual beli tanah. Gitu. Ada yang nanya sama Ustadz Aminur Bais tuh. Kata Ustadz Aminur Bais tuh nanya gini, Anda tuh tukang jual rumah, tukang jual tanah atau bukan? Saya bukan. Tapi mertua saya yang tukang jualan tanah sama rumah, saya ngikut. Oh, berarti Anda ikut sebagai penjual. Berarti itu barang urudut Tijarah. Coba kalau dia nggak cerita, enggak, saya memang bukan pebisnis, buat ini aja sih, buat nyimpen duit doang gitu. Oh, ya berarti nggak kena urudut tijarah. Jadi barang urudut tijarah itu benar-benar barang yang niatnya untuk jual beli. Nah, contoh yang tidak terbantahkannya, contoh beli baju 200 lusin. Itu tidak terbantahkan pasti. Bener nggak? Iya. Urudut tijarahnya pasti. Nggak mungkin Pak ini 200 misalkan Pak Sabri ngomong buat dipakai Ustad. Nggak mungkin di si pribadi. Buat apa? Buat disimpan. Simpan gimana? Nyimpen kok baju gitu kan? Nggak masuk akal gitu. Apalagi ada pelang jualan gitu, wah udah jelas urudut tijarah gitu. Jadi emang kata kuncinya memahami zakat perdagangan tuh ini urudut tijarah atau bukan. Terus lanjut. 3. Barang didapat dari akad jual beli atau membuat muawadot bukan akad tabaru, hadiah, hibah, warisan. Nah, barangnya sejak awal didapat dari jual beli. Kalau dapat warisan, hadiah, walaupun dijual bukan zakat perdagangan. Bapak meninggal, mewariskan rumah pila senilai 2M, kuranglah 200M, pila 200M. Berarti kan jatuh ke anak pertama nih, anak semata wayang, biar gampang gitu aja ceritanya ya. Anak semata wayang, pilanya langsung milik dia kan? Nah, pila itu didapat dari jual beli apa dari warisan? Warisan. Kata anaknya, ini kemahalan 200 miliar. Udah, jual aja. Nah, ngejualnya itu urudut tijarah bukan? Bukan. Karena sejak awal didapat bukan dari akad muawadot. Sejak awal didapat dari akad tabarru. Akad tabarru itu yang gratis. Sedekah, infak, wakaf, hibah, warisan. Itu namanya akad tabarru. Akad muawadat itu hasil jual beli. Lupa lagi ya. Paham ya? Ustadz, saya jual rumah. Jual rumah apa? Jual rumah warisan. Kena zakat nggak? Nggak kena zakat. Nggak kena zakat perdagangan. Karena itu bukan urudut tijarah. Terus rumahnya kejual, dapat duit. Berarti kena zakat apa? Tabung. Zakat tabungan. Kapan kenanya? Tahun depan. Dia nggak kena urudut tijarah. Kenapa nggak kena urudut tijarah? Karena bukan barang dagangan. Asal muasalnya dari warisan. Paham ya? Paham. Tapi ketika duitnya laku ya berarti dia punya zakat apa? Tabungan. Larinya ke situ maksudnya. Bukan ke dagang lagi, jadinya ke zakat tabungan. Wajibnya pun ketika apa? 1 tahun duitnya masih mencapai nisab gitu. Ya kalau duitnya udah habis atau di bawah nisab, ya tidak wajib zakat. Gitu. Lanjut. 4. Mencapai nisab. Nisab barang dagangan diukur berdasarkan nilai harga barang, harga beli atau jual. Tersebut setara dengan 85 gram emas, menyesuaikan harga emas saat haul tiba. Nah, jadi harga emasnya harga emas pas haul ya. Pas mau zakatnya. Harga emas pas haul. Kan waktu nisab gini. 4 Mei 2024. 4 Mei 2024. Berarti harga
nisabnya emas waktu itu. Iya. Paham? Emas 4 Mei 2024. Emang lebih gampang Masehi aja. Nah, harga haulnya, maksudnya zakatnya kali 2,5%-nya, haul pas 2002. harga emas pas haul. 4 Mei 2025. Kan beda ya? Beda. Emas dulu sama emas sekarang. Nah, kira-kira barang dagangannya mencapai nisab emas nggak? Saat sekarang. Oh, ternyata malah emasnya naik. Berarti nggak mencapai nisab, nggak wajib zakat. Patokannya begitu. Jadi gini, kita nggak peduli proses. Tanggal 4 Mei 2024, 4 Mei 2025. Selain tanggal itu nggak usah dipikirin. Naik turunnya nggak usah dipikirin. Paham ya? Mau kosong juga nggak usah dipikirin. Logikanya kayak gendang. Gendang itu kan ada kulit di kanan, di ujung kiri juga ada kan, tengahnya kosong. Kosong tengahnya nggak peduli. Paham nggak? Iya. Nah, itu sebenarnya mazhab Hanafi sebenarnya. Kalau mazhab Syafi'i mah ketika di tengah jalan nisabnya hilang ya berarti reset ulang. Nisab ulang gitu. Haulnya juga makin jauh lagi gitu. Ya makanya gak zakat-zakat juga nggak apa-apa, berarti bukan orang kaya kita, udah gitu aja. Nah, itu sebenarnya Hanafi, tapi banyak yang dipakai Hanafi gitu. Lebih aman. Jadi biar nggak pusing mikirin nisabnya gue ganti terus jadinya gitu kan. Karena kita mikirin proses setahun itu kan. Kan proses setahun itu kadang turun, barang dagangan kita tuh kadang naik stoknya, bener nggak? Nah, kalau Hanafi itu pokoknya kayak gendang, ujung awal sama ujung akhir. Gendang itu kulitnya di sini ada, di kanan kiri ada, tengah kosong. Paham ya? Iya. Gitu. Jadi wajib mencapai nisab. Dan nisab ini 4 mazhab, Pak. Nggak ada zakat perdagangan tuh tanpa nisab, nggak ada. Mau diubek di fikih manapun nggak ada, gitu. Jadi gini, yang aneh tuh jangan cuma disorot tuh tahlilan itu nggak ada zaman Nabi gitu. Kan NU kan disudutkannya di situ mulu. Tahlilan kan zaman Nabi nggak ada tahlilan 7 hari. Ya oke lah gitu, walaupun kita punya argumen ya. Gitu. Jangan yang disorot tuh yang aneh tuh kayak gitu dok, melulu gitu. Zakat tanpa nisab juga itu aneh itu. Itu tuh mirip bid'ah. Jadi jangan nuduh orang lain bid'ah tuh urusan tahlilan, urusan muludan. Zakat tanpa nisab juga itu bid'ah. Gitu, Pak. Cuman anehnya yang berpendapat zakat tanpa nisab tuh yang sering teriak-teriak bid'ah gitu. Nggak perlu saya sebut ya gitu ya. Gitu. Boleh dicari di 4 mazhab, nggak ada zakat tanpa nisab, apalagi tanpa haul. Ini kan bid'ah itu benar-benar bid'ah. Udah mah tanpa nisab, tanpa haul. Ini asli, Pak. Udah saya telusuri, wah ini kok begini kata saya tuh pendapat zakat perdagangannya gitu kan. Ya klaimnya Quran hadis gitu. Dan ustadz-ustadznya pasti ikut gitu. Apa keputusan pusat begitu kan. Menurut Quran dan Sunnah gitu. Padahal itu bid'ah gitu. Lanjut terus. Telah berlalu 1 tahun atau haul. Barang dagangan tersebut masih mencapai nisab saat haul. Tidak boleh tunggu Ramadan saja. Terus 5. Alat jual beli atau aset tidak dihitung. nah, jual beli aset nggak dihitung. Jual material. Bangunan materialnya dihitung nggak? Nggak. Etalase? Nggak. Mobil pick up? Truk? Nggak. Yang dihitung barang yang dijual. Pasir, lagi semen, besi, nah itu yang dihitung. Jadi pas haul tuh hitung ulang stock of name, bahasa Inggrisnya ya, stock of name. Ini saya tahun kemarin wajib zakat, dihitung ulang lah. Ditaksir tentunya harga jual boleh, harga jual berarti kan lebih mahal. harga beli saat itu. Kalau kamu beli kira-kira berapa harganya? Bukan harga beli dulu. Paham nggak? Harga terbaru. Dulu dia beli semen misalkan 50.000 satu sak. Dulu. Tahun depan harga semen tuh udah pada naik. Si materialnya sendiri belanjanya
pada pas haul semen itu satu saknya 75.000, berarti harga beli itu walaupun dia jualnya 80.000, paham? Harga beli saat itu saat haul dihitung. Nah aset nggak dihitung ya. Jadi yang dihitung adalah barang yang diperjualbelikan. Mencapai nisab nggak? Kalau lebih dari nisab ya berarti itu kali 2,5% plus duit yang masih ada, duit cash ditransfer di bawah bantal, di bawah kasur. Duit yang dijadikan modal, cuma belum sempat kebeliin barang aja, paham? Bukan duit yang udah dipisahin buat misalnya buat pergi haji, paham nggak? Walaupun duitnya dari situ waktu jualan, duit buat kawin lagi gitu kan, duit Kawin lah. buat apa lagi? Duit buat hajatan. Berarti kan itu udah dipisahin dari modal ya, udah nggak masuk bagian dari urudut tijaroh si duit itu, paham ya? Jadi pas 4 Mei hitung ulang barang dagangan di material, duit yang buat modal belanja semen pasir berapa ya, terus ada utang nggak, utang yang jatuh tempo ya. Jadi mikirin utang tuh utang yang jatuh tempo saat itu Pak, saat misalnya saat itu atau sebelumnya, kurangi itu, bukan utang yang 15 tahun yang akan datang ya, bukan. Kayak saya, kayak kita bapak-bapak waktu awal kredit rumah, utangnya berapa tuh? Ya ratusan juta kan? Tapi kan jatuh temponya berapa? Cuma gopek kan, 600. Itu yang dipotong. Iya, cicilan, bukan utang total ya. Utang total kan belum jatuh tempo, nggak ngaruh ke nisab itu mah. Gitu. Terus lanjut. 6. Barangnya apa saja yang bernilai dan bisa dijual. Barang tersebut punya nilai pasar dan bisa diperjualbelikan. Barang yang rusak, basi, expired tidak dikenai zakat. Nah, misalnya nih Mas Sabri pas haul pakaiannya tuh ada yang digigit tikus, kan nggak dijual tuh. Iya. Walaupun barang dagangan, tapi ada yang rusak misalkan 12 losin. Nah, itu nggak dihitung pas haul tuh, nggak dihitung barang urudut tijaroh. Nggak dihitung kali 2,5%, nggak. Barang yang udah rusak gitu. Terus 7. Tidak dalam bentuk barang haram. ya, Barang terus? dagangan yang haram, misal minuman keras, narkoba, tidak wajib dizakati karena keharamannya dan keuntungan darinya pun tidak halal. Terus 8. Harus ada aktivitas dagang atau promosi. Barang harus benar-benar masuk dalam aktivitas jual beli atau promosi. Jika hanya niat tanpa usaha atau transaksi, belum dianggap sebagai mal tijaroh atau harta dagang. ya artinya jangan cuma niat di hati doang, ada actionnya, action didagangin, diiklanin, ditawarin, gitu. Jadi kalau baru beli doang, gitu, belum nyampe, gitu. Beli doang tapi masih mikirin nih, dijual nggak ya, jual apa enggak, berarti bukan urudut tijaroh. Harus ada action perdagangan. Ini saya jual, ini saya tawarin, gitu, diiklanin. Terus 9. Ini zakat stok barang dagangan dan uang hasil penjualan uang yang masih ada. Nah. Status uang masih dianggap modal. Jadi stok barang plus uang yang masih ada, yang dianggap Yes. modal. Ya, uang dari hasil penjualan yang masih ada. Bukan 2,5% dari untungnya. Untung tuh bisa jadi tinggi, tapi duitnya nggak ada gimana? Paham nggak? Jualan material selama setahun, untungnya misalkan 700 juta. Bukan begini, oh jual material selama setahun 700 juta, untungnya kali 2,5%. Bukan. Yang dihitung tuh stok barang tambah duit Modal. duit modal dikurangi hutang yang jatuh tempo kali 2,5%. Diulang. Stok barang saat haul tambah duit modal tuh yang mau jadi modal dikurangi hutang jatuh tempo kali 2,5%. Itu bukan begini ngitungnya. Keuntungan material selama setahun 700 juta kali 2,5%, bukan.
Karena 700 juta itu untung, duitnya belum tentu ada kan? Ya. Belum tentu jadi barang dagangan kan? Belum. Nah, gitu. Paham ya? 700 juta itu bisa jadi begini. 500 juta dipakai habis buat berobat, buat sekolah anak, buat yang lain. 200 juta itu yang ada dijadiin modal lagi kan, itu aja yang dihitung gitu. Jadi bukan zakat dari keuntungan, bukan. Iya, terus lanjut. Bukan zakat atas setiap transaksi jual beli, karena setiap transaksi jual beli itu tidak ada zakatnya. Bukan juga dari untung dikali 2,5%. Nah, terus? Cara mengeluarkannya, zakatnya sebesar 2,5% dari total nilai barang dagangan dan kas yang terkait dagang, uang tunai modal, piutang lancar. Nah, piutang juga dihitung tuh, kelupaan. Stok barang dagangan tambah duit modal yang belum dibelanjain, belum sempat. Dikurangi piutang, tambah dulu ya. Tambah dulu piutang. Piutang itu berarti duit di orang. Iya. Ada yang ngutang material kita. Iya. Di sana, di sini, di situ senilai 200 juta. Itu masuk. Karena kan orang mau bayar kan? Iya. Kecuali kabur, nah itu nggak dihitung yang kabur. Karena itu tuh duit kita cuman Masih belum dibayar aja, iya. tapi itu udah termasuk gitu. Oke, lanjut terus. Zakat bisa dibayar dengan uang atau dengan barangnya langsung, misalnya 2,5% dari stok produk. Nah, ulama beda pendapat. Zakat barang dagangan tuh barangnya yang dikeluarin apa nilainya? Misalkan bapak-bapak dagang material nih, saya zakat ya ke masjid bawa apa semen, nih 2,5%. Bukan barangnya tadi. Bukan barangnya, tapi nilainya. Barangnya juga boleh. Saya masih bingungnya gini, Ustadz Syaurat bilangnya yang hukum asalnya barangnya. Jadi kalau kita dagang karpet, yang zakat itu zakat karpet gitu Pak. 2,5% dari karpet, total karpet gitu Pak. Ini karpet nilainya 500 juta, berarti 2,5%-nya misalkan 5 juta. 5 juta dapat karpet 2 gulung. Bawa tuh karpet ke masjid, bukan ke masjid, berarti ke fakir miskin. Nih karpet, kita makan tuh. Cuman mayoritas ulama bilangnya nilainya. Ya, bukan dari barangnya. Paham nggak? Ya kalau dia dagangnya karpet, masa zakat karpet? Orang fakir miskin makan karpet gitu. Kalau nilainya kan duit kan? Gitu. Lanjut. Ya kecuali dagang beras. Dagang sembako. Ini kalau dagangnya material gimana? Masih semen gitu. Semen buat apa ini? Makan aja itu semen. Nambah yang bolong. Ustaz Syaurat malah bilangnya zakat tuh asalnya, zakat perdagangan tuh asalnya barangnya. Cuman saya cari malah yang bener mah itu. Nah itu Ustaz tuh kadang ada salahnya, ada kelupaannya. Itu biasa kayak gitu tuh. Karena kita tuh ngomong apalagi berhari-hari ya, setahun kan berapa kali ngajar itu. Ustaz Syaurat pasti ada salahnya gitu. Terus lanjut. Piutang usaha yang diyakini bisa ditagih juga ikut dihitung. Nah, contoh perhitungan. Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami zakat perdagangan ini, penulis uraikan contoh nyata dari praktek zakat harta perdagangan ini dengan menggunakan realitas keseharian. Bapak Halim punya usaha toko, bahan bangunan, atau material. Untuk itu beliau membeli lahan seluas 1.000 meter persegi sebagai tempat usaha, seharga 1 juta rupiah per meter. Di awal Pak Halim merogoh kocek cukup besar untuk menyiapkan lahan, setidaknya 1 miliar. Kemudian sebagai tempat usaha, Pak Halim merogoh kocek lagi sebesar 500 juta untuk membangun toko dan gudang serta peralatan dan rak-rak penyimpanan. Dan sebagai sarana pengangkutan bahan-bahan material bangunan, Pak Halim membeli sebuah mobil bak terbuka seharga 150 juta. Sehingga total modal yang dikeluarkan Pak Halim di awal usahanya tidak kurang dari 1,65 miliar. Kemudian Pak Halim mulai membeli material untuk di stok dan dijual kepada konsumen berupa pasir, semen, kayu, besi, dan juga berbagai perlengkapan untuk membangun rumah lainnya. Total Pak Halim menghabiskan modal 500 juta untuk semua barang yang akan diperjualbelikan. Dari sini sudah bisa langsung ditetapkan bahwa yang terkena kewajiban zakat hanya modal yang 500 juta itu saja. Sedangkan modalnya yang 1,65 miliar tidak perlu diikutkan dalam perhitungan zakat.
Angka 500 juta tentu sudah jauh melebihi batas minimal kewajiban zakat perdagangan atau nisab yang senilai dengan 85 gram emas. Ya, Setahun maksudnya gini, kan 85 1 gram emasnya naik pun kan 500 juta mah masih masuk nisab ya. Itu maksudnya. Tuh. Ya. Terus setahun Setelah usahanya berjalan, semua material yang ada di toko bangunan Pak Halim kemudian harus dihitung nilainya. Nah, setahun berjalan tuh pasti naik turun nggak tuh material barangnya? Nah, itu nggak usah dipikirin. Pokoknya mikirin awal, akhir. Kayak kendang, gitu ya. Terus, Katakanlah nilainya semakin besar, menjadi seharga 800 juta. Maka pada saat itu Pak Halim harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari 800 juta. Yaitu senilai uang 20 juta rupiah. nah ini perhitungan sederhananya. Ceritanya duit nggak ada, duit modal tuh ceritanya udah kebeli stok semua. Terus piutang di orang ceritanya nggak diutangin. Berarti kan cuma apa? Cuma stok barang dagangan saat haul. Tapi kalau posisinya ada duit modal yang belum dibelanjain ya berarti itu kehitung juga. Ya. Apalagi ngutang-ngutangin ke orang, piutang itu kehitung juga. Apalagi ada hutang, dipotong hutang. Cuman sederhananya begini. Paham gak Pak? Ya. Lanjut terus. Catatan penting, zakat barang perniagaan ini hanya dihitung berdasarkan barang-barang yang di stok dan menjadi milik sepenuhnya. Sedangkan barang titipan yang dijual tentu tidak terkena kewajiban zakat ini. Nah, pada Berarti ini nggak bisa nitip semen. Saat saya nitip semen ya 50. Masuk nisab saya nggak? Enggak. Itu punya Padani. Saya cuma dapat komisi, gitu kan? Gitu. Paham ya? Nah, Allahu a'lam bis. Ya, pertanyaan? Sok diperjelas dengan situasi dan kondisi masing-masing. Udah semua ya, komplit ya. Jadi gini Pak, kalau kita ceramah tanda kutip ya, ngasih tahu tentang zakat perdagangan sekilas itu paling kan kurang dari 5 menit ya, semenit 2 menit. Itu memang kadang banyak hal yang perlu diperinci. Ketika diperinci kan jadi sejam ya, gitu kan? Kan kalau cuma ngomong sekilas mah paling kurang dari 5 menit lah ya, kurang dari 2 menit. Nah kita tuh jangan ngambil ilmu, makanya saya sering bilang jangan ngambil ilmu dari video pendek. Bukan berarti haram sepenuhnya, salah semua, pasti salah gitu, enggak juga. Cuman rawan kurang lengkap gitu, rawan salah dipahami. Misalkan saya lagi ngomong zakat ini, zakat itu, tapi konteksnya tuh bukan lagi bahas zakat gitu Pak. Konteksnya tuh misalkan sebenarnya Ustadz itu lagi ceramah puasa. Misalkan, cuman dia nyinggung zakat sedikit, sekilas gitu ya. Nah itu jangan terlalu jadi patokan. Bisa jadi ketika dirinci, oh kecuali ini, kecuali begitu, oh syaratnya ini, sampai jadi 1 jam, gitu Pak. Nah, sekarang udah diperjelas sama saya nih. Insya Allah komplit ini. Udah bisa jadi ngajar ke orang bisa. Kalau ngerti ya, tapi kalau masuk. Nggak salah nerangin. Udah bisa ngajar ke orang nih zakat perdagangan gitu. Kopi, kawan kopi, salin. Nah yang zakat tanpa haul dan nisab tuh jangan diikutin ya. Itu mah jadinya orang miskin juga kena. Orang miskin jadi suruh zakat. Salah. Ada pertanyaan? Baik. Cukup. Udah bingung nanya apa lagi, celahnya nggak ada. Jawab. Belum nyampe di shop, udah bingung. Oh belum nyampe nih shop. Itu kalau di rumah lagi lah. Kan Apa beritanya untuk pokoknya naik saya kita balik ke niat Pak. Ini terbuka aja ya. Di sini siapa yang berarti yang zakat benar-benar perdagangan? Pak Sabri. Aib? Enggak. Ini? Enggak. Pak Adi? Enggak. Karena pakai nisab ya. Kalau nisabnya dihilangin sama haulnya dihilangin, kena semua kita.
Bener nggak? Iya. Berarti kita selama ini dosa semua nih. Nggak zakat. Saya berapa kali jualan HP ini. Tanpa nisab, tanpa haul. Saya kalau dihitung dari 2008, saya suka jual beli HP. Kan nggak pakai nisab ceritanya nih, nggak pakai haul. Udah berapa ratus, Pak? Pak Basori jualan apa? Kursi kan? Wah, kena itu nggak berapa kali nggak zakat itu. Kalau tanpa nisab, tanpa haul. Hah? Sama Pak. Ini Pak tempatnya. Yang mana? Kendang itu. Sama Pak. Oh gitu. Ya, yang banyak bikin bingung tuh ya. Itu. Haul itu ya apa? Menurut tiap ulama ya, Ustaz ya. Gimana? Iya, semua 4 mazhab haul tuh. Haul. Tapi, nah oke, ini penting pertanyaannya. Kebuka jadinya nih. Makanya perlu nanya tuh, saya jadi keingetan. Ya. Gini Pak, gini. Gini ya. Ustadz tuh misalnya ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahas 1 zakat perdagangan. Semua sama bahasannya. Ustadznya 7. Itu beda-beda Pak. Ustadz ini keingetan nyampein ini. Ustadz B keingetan nyampein ini. Yang mana Ustadz A enggak. Karena kan gak semua keingetan, bener nggak? Nggak semua kebahas. Nah dengan pertanyaan itulah keingetan jadinya. Nah, nanya soal haul. Haul itu dipundurin nggak boleh, dimajuin boleh. Namanya takjil zakat, menyegerakan zakat. Itu baik untuk fakir miskin. Jadi kalau Anda jatuh tempo haulnya Syawal, berarti boleh nggak di Ramadan? Boleh, karena didahulukan. Paham? Tapi kalau diakhirkan boleh nggak? Nggak boleh. Takjil zakat boleh, disegerakan tuh. Tuh kan jadi keingetan saya nyampain kan? Kalau nggak naik saya nggak keingetan. Boleh menyegerakan zakat tuh. Itu biasanya orang yang dermawan. Ah, saya udah wajib zakat ini sekarang nih. Udahlah bulan depan aja langsung zakat, boleh. Gitu menyegerakan zakat. Cuman kan itu biasanya orang yang duitnya banyak banget gitu kan. Kalau kita mah bahkan justru mudah-mudahan pas Saul turun nisabnya. Kalau yang tadi di zakatnya di Ramadan karena niat biar haulnya naik gitu. Kan Ramadan biasanya kan orang pada itu kok. Naik tuh dipercepat. Maksudnya jual belinya kan kita jadi lebih banyak tuh, biasanya kan hasilnya gede. Nah kalau niatnya di Ramadan itu biar pas haul kita nisabnya tambah gede, itu boleh kayak gitu. Intinya diperlambat apa dipercepat itu? Terlambat. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Nahan. Itu nahan haknya fakir miskin. Nggak boleh. Kata kuncinya tuh diperlambat apa dipercepat. Gitu. Kalau itu Pak Ustaz apa? Ini kan kepemilikan yang sempurna itu ya. Itu kalau milik bersama-sama gimana Pak Ustaz? Nah, ini juga sama. Terus? Yang kita sangat Unilever tuh. Kan nggak mungkin punya satu orang. Oh iya. Punya banyak orang. Ya. Yang punya saham berapa masing-masing persentasenya? Masing-masing. Hitung masing-masing. Iya, masing-masing. Masing-masing. Masing-masing kan duit masing-masing. Gitu. Lah kalau saya misalkan beli saham Unilever cuma 10 juta, masa saya ikut 2,5% dari semiliar gitu. Gitu, masing-masing. Ya. Termasuk gini, ada yang nanya, Ustadz, saya punya duit nih tabungan 500 juta, saya sama istri saya. Itu wajib zakat gak ya Ustadz ya? Gitu. Soalnya udah dari tahun lalu sih Ustadz. Ustadz jawab kan, itu duit siapa? Nah, duit siapa itu? Ya harus perjelas. Duit berdua tuh berapa? Makanya dalam fikih itu nggak asing Pak ngomong duit harta suami, harta istri masing-masing tuh nggak asing Pak. Yang asing tuh orang yang baru belajar agama gitu kan. Selama ini taunya ini dunia milik kita bersama katanya. Gitu. Sama istri nggak boleh hitungan. Ini ustadz kok ngajarin hitungan nggak bener gitu kan. Bukan ustadznya yang nggak bener, kamu yang salah paham.
Kadang ada ustadz juga yang salah paham. Masa sama istri hitungan? Bukan soal hitungan. Kita bicara fikihnya. Duit suami itu duit suami, duit istri ya duit istri. Bukan soal hitungan. Mungkin ustadznya belum nyampe tuh bab harta suami dengan harta istri. Gitu. Karena nyampainya baru ilmu ini kali, sakinah mawadah warahmah. Ilmunya baru nyampe situ, belum nyampe ilmu fikih bahwa hak suami dan istri itu masing-masing. Duit saya, bukan duit istri. Gitu. Sekarang zakat 500 juta. Diperjelas duit siapa? Duit istri semua. Ya berarti yang zakat siapa? Istri. Istri. Oh. Jadi gini. Hah? Gimana? Ya berarti kan dosa diakalinnya gitu kan. Bagi dua jadinya. Gitu. Ya boleh. Yang penting mah beneran dikasihnya. Diakalin tapi beneran pindah milik gitu ya, kata istri tadi udah ngomong katanya milik saya berarti. Gitu Pak. Soalnya saya pernah gitu kan ngobrol dengan ustadz. Saya bilang begini, duit suami itu ya duit suami, duit istri ya duit istri. Itu di sono di kampung sawah di sono. Kan soalnya juga banyak ustadz gitu, ustadz kampung lah. Kata mereka, kok begitu sih perhitungan amat? Bukan soal perhitungan, ya memang begini gitu kan. Sebab ngaruh di urusan zakat, ya, ngaruh di urusan warisan, bener nggak? Ah? Iya cerai juga ngaruh. Sekarang kalau udah gini aja, pokoknya mah ini bareng-bareng tanpa kejelasan nominal, itu akan rancu ketika urusan zakat. Nanya 500 juta duit suami istri, ya ustadznya pasti nanya yang paham fikih duit mah, fikih harta suami istri mah, itu duit siapa? Gak bisa duit, pokoknya bareng-bareng ustadz gak boleh nanya begitu. Ustadz berarti ngajarin saya perhitungan sama istri. Gitu. Kan begini, ada yang nanya begini, di kantor ada yang nanya gini, Pak, ibu tiri saya punya bapak, nah saya punya ibu tiri saya tuh ketika bapak saya hidup sakit-sakitan, ibu tiri saya tuh sering ngeluarin duit katanya buat berobat suaminya. Nah sekarang pas bapak meninggal, ibu tiri saya tuh mengklaim minta apa? Minta ganti rugi uang berobat. Itu gimana Pak? Di JNE nanya ke saya. Saya jawab, tergantung akadnya. Waktu si istri ngasih duit buat berobat ke suami, itu duitnya siapa? Gitu kan? Duitnya siapa? Gitu. Ya kan berarti tergantung akad ya kan? Kalau itu duitnya suami, ya kok bisa dia mengklaim jadi utang, kan duit suami berarti kan? Kalau itu duit istri, akadnya akad hutang, ya berarti ketika meninggal pembagian waris dipotong dulu hutang. Nah saya cerita terkait masalah ini ke ustadz yang teman saya. Dia jawab begini, wah masa begitu katanya? Masa istri kok perhitungan banget sama suami? Iya soal perhitungan memang benar, istri perhitungan. Tapi soal hukum mah ya duit diaan ya. Misalkan benar duit istri dan akadnya akad apa? Hutang. Ya sah si istri. Ketika dibagi waris tuh dia dapat dua. Satu dapat klaim hutang. Benar nggak? Uang berobat habis 70 juta ya balikin. Cuman mana buktinya, jangan cuma ngomong doang. Dua, dapat warisan 1/8. Nah, saya ketika cerita itu, masa kayak gitu katanya, udah ini aja, anggap aja itu duit katanya, duit suami, istri ngasih ke suami, duit namanya keluarga, duit bareng-bareng katanya. Wah kata gak beres kata gua nih, gitu, ya. Jadi soal fikih itu memang kita nggak setiap orang itu bisa kita percaya Pak ya,
Setiap orang tuh kita percaya mentang-mentang dia ustadz, mentang-mentang dia kiai gitu Pak. Gitu. Karena orang tuh tergantung kefokusannya. Karena ketika tidak fokus pasti ada yang luput, ada yang terlewat gitu Pak. Dan bukan berarti ngomong begini saya tuh ngerti semua, enggak gitu. Saya semakin banyak ilmu, saya makin yakin Pak, di luar sana tuh banyak yang lebih ngerti dari saya. Gitu. Ngomong kayak gitu bukan berarti saya paling ngerti, enggak, sama sekali enggak. Justru saya makin merasa banyak orang yang lebih ngerti fikih daripada saya. Dan saya makin ngerti Ustadz tuh semakin tergantung tingkat fokusnya, begitu Pak. Dah gitu, wallahu alam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarraba ilana bidinina mugi Gusti kana ilmu dipasikeun mugi Gusti ngawurukeun kana ilmu pimanfaateun mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ahli abdi kabaraya baraya abdi dina ilmu agama Gusti tawassalna bitalumi tawassalna bitalimi antarzuqona wasiha wa antarzuqonal amanah abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.